Halo, perkenalkan saya Waziha Afrilia dari kelas F, jurusan manajemen di Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, dosen pengampu saya yaitu Ibu Rikola Dewi RSEMM. Nah, kali ini teman-teman, aku akan menjawab seputar pertanyaan dalam tugas akhir semester 4 kali ini. Nah, yang pertama, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis. Nah, di sini aku akan menjelaskan marketing riset adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan data, mulai dari kemudian pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian. Nah, semuanya ini dituangkan dalam sebuah data sebagai masukan dari pihak manajemen kepada top manager untuk mengambil langkah selanjutnya, apa yang sebagai pemecahan masalah dalam suatu perusahaan. Nah, strategi pemasaran sendiri dalam agribisnis ini sangat berguna dalam merebut peluang pasar. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan metode-metode riset pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis. Nah, dalam agribisnis sendiri, riset pemasaran yang sangat penting yaitu untuk memahami pasar, kemudian kebutuhan konsumen, potensi peluang, serta tantangan dalam agribisnis itu sendiri. Nah, adapun metode yang bisa kita implementasikan dalam melakukan riset di bidang agribisnis yaitu melakukan survei. Nah, survei banyak macamnya, yaitu dengan menyebarkan kuesioner, terus survei melalui wawancara tatap muka. Nah, namun dalam agribisnis ini saya pikir lebih efektif melakukan survei wawancara tatap muka karena dalam kegiatan agribisnis para pelaku ekonomi dominan berada di lapangan. Nah, tidak mau sangat kurang memberikan kenyamanan pada saat kita akan melakukan survei melalui sebuah selebaran atau tulisan kuesioner. Nah, kemudian yang kedua, melakukan FGD. Nah, focus group discussion. Nah, FGD ini sangat memberikan dampak yang baik kepada pelaku ekonomi dalam bidang agribisnis, karena di mana para pelaku ekonomi agri-farm atau agribisnis ini berkumpul. Nah, mereka berkumpul bukan hanya di suatu ladang, namun FGD sekarang sudah dimodifikasi, dilakukan di kafe-kafe, di forum-forum, di hotel. Nah, maka FGD itu sendiri akan tidak terlihat seperti kuno. Nah, karena telah menerapkan discussion yang dibalut dengan secara modern. Nah, para pelaku ekonomi berdiskusi mengenai tentang yaitu seperti produksi, kemudian harga, kemudian kualitas hasil agribisnis, kemudian bagaimana perilaku konsumen, serta membahas tentang penjualan. Nah, agar tidak terjadi monopoli pasar tentunya. Kemudian melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, menganalisis ini kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh bisnis agribisnis untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Nah, sebagai pelaku ekonomi kita harus jeli dengan peluang
SWOT yang ada. Karena ketika kita gagal membaca peluang SWOT, maka kemungkinan besar usaha yang kita jalankan akan gagal atau tidak mencapai target yang diinginkan. Kemudian analisis segmentasi pasar. Nah, analisis segmentasi pasar ini meliputi geografisnya, kemudian usianya, kemudian tingkat ekonomi. Nah, tidak mungkin kan ketika kita menjual barang ekonomi sayuran yang bernilai ekonomis tinggi, kita jual di daerah pedesaan. Nah, itu akan tidak kemungkinan besar itu tidak akan dibeli oleh mereka yang berekonomi rendah, karena sayuran-sayuran yang kita jual tidak tepat sasaran. Nah, kemudian pemetaan pasar. Nah, seperti yang saya bilang, yaitu tentang distribusi pasar dan tren konsumsi. Nah, tren konsumsi ini kebanyakan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, tentunya mereka perkotaan sibuk dengan kehidupan di kantor. Kemudian mereka tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Nah, solusi mereka apa? Nah, sebagai pelaku ekonomi bisnis, kita harus bisa melihat peluang. Karena mereka ingin hidup sehat. Tentunya sebagai penggantinya adalah memakan makanan yang sehat. Nah, di sini kita memberikan tren konsumsi dengan memberikan asupan gizi melalui sayuran. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana analisis PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran bisnis. Nah, yang pertama yaitu politik. Nah, politik kok berhubungan sama agribisnis sih? Nah, politik di sini berperan sebagai pengatur kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini pemerintah berperan sebagai media, sebagai pengatur kebijakan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kemudian ekonomi. Nah, kondisi ekonomi makro ini terkait dengan inflasi serta nilai tukar mata uang dan tingkat bunga dapat mengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi. Nah, kemudian adanya permintaan dan penawaran. Nah, di sini kita dapat melihat fluktuasi harga bahan baku dan produk, jadi bisa memengaruhi strategi harga pemasaran. Kemudian teknologi sosial. Nah, mengenai sosial ini terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, demografi. Nah, perubahan dalam struktur usia, terus jumlah penduduk dan distribusi wilayah dapat mengurangi permintaan produk tertentu, karena seperti daerah Jawa yang memiliki daerah pegunungan. Kemudian kita bandingkan dengan daerah yang di Kalimantan yang dominan lahan geografisnya yaitu daerah gambut. Nah, sementara untuk menanam sayur mayur dapat dikatakan sangat kualitas yang tidak seperti dengan di Pulau Jawa sana. Nah, maka dari itu mengapa Pulau Jawa dan Kalimantan harus saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing daerahnya. Nah, kemudian kesadaran kesehatan dan lingkungan. Nah, itu sangat berpengaruh perlunya sosialisasi dari pemerintah itu sendiri, betapa pentingnya memakan hasil dari agribisnis itu sendiri. Kemudian teknologi. Nah, teknologi sangat berperan penting dengan strategi pemasaran agribisnis, karena teknologi sangat mudah menyebar seperti asap ya teman-teman. Kemudian jangkauannya sangat luas untuk di lapisan
seluruh lapisan masyarakat. Nah, teknologi itu sendiri sudah juga diimplementasikan di swalayan seperti pasar-pasar tradisional, karena teknologi juga sangat sangat mempermudah pekerjaan manusia ya teman-teman. Seperti penggunaan kris di pasar ikan. Nah, penggunaan kris ini sangat membantu ya teman-teman, apalagi kita yang awalnya rapi nih pergi ke pasar, terus pegang uang kembalian dari pedagang ikan itu sendiri ya agak noisy ya teman-teman. Jadi penggunaan kris sangat membantu mengurangi kegiatan aktivitas transaksi yang agak kemudian environmental, yaitu lingkungan. Nah, pertama yaitu adanya regulasi lingkungan, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan dapat mengaruhi cara produk diproduksi dan dipasarkan. Nah, bagaimana dengan daerah yang industrial? Nah, itu sangat berbeda penanganan ketika agribisnis itu didistribusikan. Terus dengan di daerah pedesaan yang terisolir, nah itu sangat memakan biaya karena di kawasan di industrial tentunya terutama jalan itu yang pastinya sangat jalannya sangat mulus, bagus, kemudian aksesnya cepat, berbeda dengan di daerah desa apalagi di daerah desa yang terisolir, kemudian persebaran pembangunan yang kurang merata. Nah, maka terhitung juga biaya distribusi yang meningkat. Kemudian legal hukum. Nah, di sini hukum atau legal berperan dalam mengatur agar masyarakat atau pelaku ekonomi agribisnis mematuhi peraturan yang mengatur keamanan pangan. Nah, label produk dan hak cipta adalah penting untuk menghindari masalah hukum. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan strategi diferensiasi produk dalam agribisnis dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi ini. Nah, diferensiasi produk dalam agribisnis merujuk pada strategi untuk membuat produk kita berbeda dengan produk yang lain, yang terutama lebih menarik dibandingkan dengan produk pesaing. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah. Nilai tambah ini bisa meliputi memberikan efek harga yang tinggi atau agar mencapai keuntungan yang kita inginkan, kemudian atau hanya sebagai media promosi agar orang mengenal produk kita. Nah, kemudian sehingga produk kita menonjol di pasaran. Nah, kemudian bagaimana sih contoh diferensiasi produk dalam agribisnis itu sendiri? Nah, saya akan memberikan contoh seperti tanaman sayur mayur yang biasa ditanam melalui media tanah. Kemudian kita melakukan diferensiasi produk nih dengan melakukan menanam sayur mayur dengan media air yang lebih dikenal dengan sistem hidroponik. Nah, itu akan menambah nilai tambah karena kita tidak menggunakan pestisida. Nah, di mana mereka yang menggunakan media tanah, mereka harus membeli pupuk hama, kemudian pupuk penetralan pH tanah dan sebagainya. Kemudian kalau mereka yang menjual sayur mayur melalui media air itu akan
sangat memberikan efektivitas cost production. Nah, kemudian seperti ayam. Nah, ayam. Kemudian ketika kita melihat kualitas dari daging ayam itu sendiri dengan ayam yang diberi pakan buatan akan berbeda dengan kualitas daging ayam yang diberi pakan alami. Nah, di situ sekarang banyak para peternak ayam sudah beralih dengan pakan alami karena pertama lebih hemat dan sustainable, karena ramah lingkungan. Mereka sekarang sudah beralih dengan pakan alami yaitu maggot. Maggot adalah selain maggot juga sangat memberikan dampak yang positif, terutama dalam proses pembuangan sampah makanan manusia, karena dari sampah rumah tangga langsung disalurkan kepada maggot itu sendiri. Nah, jadi sisa makanan rumah tangga tidak lagi dibuang ke sungai atau ke tong sampah, dikumpulkan dalam tempat pembuangan sampah. Kemudian nomor 6, apa saja sih metode yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran agribisnis dan bagaimana penerapannya dalam praktik? Nah, strategi digital adalah pendekatan yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan melalui platform digital dan teknologi. Dalam konteks agribisnis, strategi ini dapat membantu menjangkau konsumen yang lebih luas, kemudian membangun merek, kemudian meningkatkan penjualan. Nah, pemasaran melalui konten. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan adanya media sosial. Yang pertama, Facebook. Nah, Facebook sekarang sudah menyediakan fitur marketplace di mana para pelaku ekonomi agribisnis dapat memasarkan hasil produksi mereka di marketplace. Kemudian melalui blogging. Nah, blogging ini selain memberikan literasi yang baik, blogging juga memberikan dampak yang baik terhadap penjualan agribisnis. Kemudian video edukasi. Nah, perlunya video edukasi ini tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, namun secara tidak langsung kita juga memberikan edukasi betapa pentingnya sih memakan hasil dari agribisnis itu sendiri. Kemudian pengendalian anggaran pemasaran. Nah, di sini kita juga perlu pengendalian, yaitu mengukur trend on environment dari setiap aktivitas pemasaran untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan aktivitas yang telah dilakukan. Nah, berarti jika terjadi penyimpangan, maka di situ terjadi terjadi penyimpangan dari anggaran itu sendiri, maka diperlukan audit kinerja. Kemudian nah, kembali lagi analisis SWOT. Nah, di sini adalah analisis kekuatan dan kelemahan, menilai kekuatan dan kelemahan dalam strategi pemasaran dan proses bisnis untuk mengidentifikasi yang perlu kita perbaiki. Nah, jangan sampai run atau malfunction yang telah diketahui jangan sampai dibiarkan begitu saja, maka diperlukan repair untuk mengurangi biaya-biaya yang lainnya dan diharapkan meningkatkan
produktivitas dan penjualan dari agribisnis itu sendiri. Dan kemudian peluang dan ancaman. Nah, menganalisis peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi pemasaran dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Nah, jangan sampai di mana permintaan rendah kita memberikan penyediaan stok yang tinggi. Nah, maka akan terjadi kerugian barang, apalagi mengingat produk agribisnis itu tidak bersifat tahan lama. Nah, dengan metode pengendalian pemasaran ini, bisnis agribisnis dapat mengelola dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif, kemudian dan efisien dalam mencapai tujuan mereka. Pengendalian pemasaran yang efektif membantu dalam merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan dengan cepat serta memaksimalkan hasil dari upaya pemasaran yang dilakukan. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.